Baik, selamat pagi. Senang sekali kita pada pagi ini bisa berjumpa dalam ocehan di akhir pekan. Dan topik kita, tajuk kita berbicara tentang ucapan bahagia dari Tuhan Yesus ya. Berbahagialah menurut Tuhan Yesus yang diucapkan di khotbah yang paling penting ya, sangat penting, khotbah di bukit. Bahan di Matius 5 ya, mulai ayat 1 sampai beberapa ayat berikutnya. Nah, kalau kita lihat itu ucapan bahagia itu polanya berbahagialah mereka atau engkau yang titik-titik-titik yang pertama ya, karena mereka titik-titik-titik yang kedua, titik-titik yang pertama dan kedua. Jadi misalnya berbahagialah yang pertama ya, mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia mereka lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuas. Jadi ada pola ya, berbahagialah yang titik-titik yang pertama ini dan karena titik-titik yang kedua. Titik-titik yang pertama itu biasanya sesuatu yang terasa kurang baik, yang miskin ya, yang dianiaya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, titik-titik yang kedua itu satu yang istimewa. Nah, bagaimana memahami ucapan berbahagia ini? Untuk bisa memahami, mencerna itu seperti makanan ya, firman Tuhan seperti makanan itu harus dimasak. Jadi bahan itu tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu ya, tapi oleh pengajar biasanya itu harus dimasak, dan namanya memasak itu tidak satu macam masakan. Walaupun ada masakan-masakan firman Tuhan yang kandungan gizinya sudah hilang. Tentu kita harus jaga baik-baik. Nah, bagaimana menyiapkannya? Ada banyak cara menyajikan firman ini dalam bentuk makanan rohani. Tapi kita lihat 3 contoh makanannya. Yang pertama itu melihat ini sebagai sebab akibat ya, logika. Dan yang kedua itu lebih bentuk perintah karena dia yang menjadi sumber motivasi. Kemudian yang ketiga itu berbicara sebagai fakta. Ini sebagai satu fakta, satu kenyataan. Nah, jadi bentuk penyajian yang pertama itu sebab akibat, logika itu akan terjadi karena titik-titik yang kedua. Atau titik-titik yang pertama itu diminta berbahagia karena ada titik-titik yang kedua. Jadi misalnya begini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi Tuhan Yesus bertanya, di antara kita semua siapa yang miskin di hadapan Allah? Ngacung, saya. Oh, kalau mau berbahagia, mengapa saya berbahagia? Karena kamu memperoleh kerajaan Allah. Jadi ada penyebabnya, kerajaan Allah itu diperoleh, membuat orang-orang ini akan berbahagia. Nah, seperti mudah ya, tapi agak susah juga mengertinya. Mengapa orang yang miskin di hadapan Allah ternyata memiliki kerajaan Allah? Nah, jadi kemudian orang mencoba membuat masakan yang kedua. Guru mau mencoba membuat sajian yang kedua. Yang ini adalah terbalik. Jadi kita harus berbahagia. Jadi siapa yang miskin di hadapan Allah, ngacung, kita harus berbahagia karena bahagia itu menyebabkan kita memiliki kerajaan Allah, mempunyai kerajaan Allah. Nah, ada yang menyajikannya seperti itu. Masuk akal juga sebetulnya, tidak salah ya, tapi terbalik. Jadi bahagianya itu yang menyebabkan kita yang kategori titik-titik yang pertama menjadi titik-titik yang kedua. Mengapa demikian? Karena bahagia itu bukan akibat, tapi penyebab.
Kalau yang pertama itu bahagia itu adalah akibat. Kalau yang kedua itu bahagia itu penyebab. Kita berbahagia dulu menyebabkan kita bisa mendapatkan. Tapi saya ingin menawarkan masakan yang ketiga. Cara berpikir yang ketiga itu agak lain. Dia berbicara tentang fakta. Orang-orang yang titik-titiknya itu negatif ya, yang layaknya menderita, dengan hadirnya Tuhan, dia menjadi sukacita, mendapatkan sukacita yang titik-titik yang kedua. Bagaimana penjelasannya? Ya, kita seringkali merasa begini ya, kita dapat berkat besar itu kalau hidup kita menyenangkan, tapi kalau hidup kita itu sukar, berat, itu kita tidak dapat berkat. Tapi sebetulnya tidak begitu. Kesukaran itu adalah seperti apa sih penderitaan? Kita sebut penderitaan itu kan sesuatu yang kita rasakan ya, tidak nyaman dalam diri kita itu yang menuntut kita untuk melakukan perubahan. Entah perubahan di luar, tapi biasanya perubahan di dalam. Ada perasaan yang tidak nyaman. Demikian bukan? Penderitaan itu, kalau dipikir-pikir ya, menderita itu adalah perasaan sebetulnya. Nah, mengapa perasaan seperti itu kita sebut satu berkat? Mengapa bukan bebas dari perasaan itu adalah berkat? Saudara-saudara, kalau kita bebas dari penderitaan, tidak ada yang kita perlu ubah, tidak ada dorongan untuk berubah. Sebaliknya, kalau ada penderitaan dalam diri kita, perasaan tidak enak, perasaan itu adalah energi yang besar untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Misalnya, kalau saya makan siang, gigi saya sehat, tidak sakit, maka tidak ada alasan bagi saya untuk pergi ke dokter gigi memperbaiki gigi saya. Sebaliknya, kalau saya makan yang lembut saja sudah kesakitan, maka saat itu juga saya siap-siap berangkat ke dokter gigi. Jadi satu energi yang mendorong saya untuk pergi membetulkan gigi ini. Akhirnya gigi saya jadi bagus. Jadi mana yang disebut berkat? Kalau ada terjadi perubahan, itu adalah berkat. Maka berarti rasa sakit itu adalah berkat untuk melakukan perubahan itu. Begitu bukan? Jadi semua penderitaan itu adalah dorongan untuk melakukan perubahan. Perubahan seperti apa? Begini. Karena waktu kita lahir di dunia ini, kita tidak layak untuk berada dalam kerajaan Allah. Jadi, pada saat kita melakukan perubahan dalam diri kita dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, maka kita menjadi layak untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi, itu tidak terjadi kalau hidup kita di dunia ini penuh kesenangan. Tidak ada alasan untuk berubah. Pada saat kita terjadi penderitaan dalam diri kita itu, baru kita melakukan perubahan. Dan perubahan itu yang menyebabkan kita layak berbahagia dalam kerajaan Allah ya. Disebut titik-titik kedua itu. Bahkan kalau hidup kita selalu senang, maka aneh bukan? Orang akan mencari masalah, tantangan, perbuatan-perbuatan yang exciting ya, tapi sebetulnya kosong, mengisi waktu ya, mencari hal-hal yang baru, yang menyegarkan, yang sebetulnya tidak berkenan pada Tuhan, karena tidak punya nilai keabadian, tidak berguna untuk sesuatu yang lebih kekal. Jadi sekarang kita bisa mengerti bukan, kita dengan adanya Kristus, kehadiran Kristus di tengah-tengah jemaat itu, maka penderitaan kita itu sebetulnya adalah perasaan yang merupakan energi yang besar untuk melakukan perubahan dalam diri kita itu, karena penderitaan itu mengatakan something is wrong dengan diri kita itu dalam menghadapi kehidupan. Jadi saya pikir penyajian yang ketiga ini lebih kuat ya, sama-sama bisa dicerna, tapi energi gizinya masih kuat di dalamnya, dan juga bisa kita kunyah dan kita telan. Asik ya. Jadi
sekarang kita mengerti mengapa Tuhan Yesus bilang setiap dari kita harus memikul salib tiap hari. Memikul bagian kita itu karena itu yang melakukan transformasi dalam diri kita. Salib Kristus itu, penderitaan kita dalam di dunia ini, kekecewaan, putus asa, semua itu adalah energi besar untuk kita makin menjadi serupa dengan Tuhan. Asik ya, selamat menjalani kehidupan dengan salib. Pilihlah selalu jalan yang sempit, yang sukar, yang menyebabkan kita setelah selesai perjalanan menjadi lebih sehat, lebih baik, lebih terampil daripada semua yang memilih jalan yang lebar yang ditempuh banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.